farmasi kritis karena nanti takut disalahgunakan atau yang lain. Ini yang akan saya sampaikan pagi ini. Kita akan jelaskan terlebih dahulu mengapa sih pasien kritis ini dan siapa pasien kritis. Apa yang menyebabkan ini menjadi sangat istimewa karena memang farmasi kritis ini pasien kritis ini memiliki banyak kelainan patofisiologi, komplikasi sehingga sangat padat farmakoterapi di dalamnya. Kita harus menguasai banyak hal dan sangat cocok kalau bidang ini menjadi bidang spesialis ya yang akan dilaksanakan semoga dalam tahun ini sudah bisa dilaksanakan RPL-nya dan bisa segera dilaksanakan pendidikan formal eh, spesialis farmasi kritikal. Cuman mungkin jangan dibayangkan teman-teman bahwa dengan eh, menjadi spesialis ini karena kebutuhan perguruan tinggi untuk ini tidak, tetapi betul-betul kebutuhan yang nyata. Kebutuhan yang nyata saat ini dan menjadi salah satu bidang yang diwajibkan untuk dilaksanakan prakteknya secara komprehensif di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit disebutkan salah satu bidang tersebut adalah farmasi pada pasien kritis. Sehingga eh, kalau yang sudah merasakan praktek di bidang critical care ini, kita merasakan bahwa pendidikannya memang harus pendidikan yang lebih, tidak hanya sekedar eh, yang seperti diajarkan selama ini. Jadi saya ingin meninjau terlebih dahulu definisi apa itu yang dimaksud dengan pasien kritis. Pasien kritis adalah pasien dengan penyakit atau kondisi yang mengancam jiwa. Sangat umum ya kalau kita lihat, hanya mengancam jiwa. Banyak hal yang terkandung di dalam kata-kata mengancam jiwa. Karakteristiknya adalah kondisinya tidak stabil, terancam jiwanya, berarti terancam untuk kematian sangat tinggi. Memang dengan menjadi praktisi di farmasi kritis, harapannya kita menjadi belajar banyak mengenai kematian juga, sangat dekat dengan kita sebetulnya. Jadi semoga yang menjadi praktisi di bidang ini akan semakin menjadi manusia yang baik karena tahu kematian begitu sangat dekat dengan kita. Karena kita setiap hari melihat pelajaran dari pasien-pasien kita yang datang, pergi, dan dengan sangat cepat. Kemudian terganggu kemampuan oksigen delivery, perlu observasi intensif, terapi yang kontinu. Nah, sebagai gambaran bagaimana kondisi pasien pasien kritis, kebanyakan mengalami gangguan nafas, bahkan gagal nafas, sehingga membutuhkan alat ventilator. Juga mengalami gangguan kardiovaskular atau neurological sekaligus bersamaan, jadi pasiennya seringkali turun kesadaran, tidak bisa kita ajak ngomong, ya. Kemudian gangguan kardiovaskuler nyata sekali, nadi seringkali melonjak tinggi, takikardi, ya, dan disertai gangguan pemanjangan QT pada EKG itu sudah pemandangan biasa sehari-hari seperti itu. Kemudian seringkali ini juga tidak datang sendiri, tetapi kombinasi problem-problem tersebut. Juga seringkali karena sepsis, pasien ini dalam kondisi kegagalan multi organ. Kegagalan multi organ, akhirnya apa? Kita harus berpikir kapan kita perlu menyesuaikan dosis. Ya, itu yang menjadi pemikiran apoteker selanjutnya. Kemudian komplikasi yang lain banyak sekali, antara lain munculnya penyakit baru seperti infeksi yang menyertai hiperglikemi meskipun tidak ada riwayat DM. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan mengapa muncul komplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, pasien kritis otomatis dengan adanya perubahan-perubahan seperti di atas akan mengalami beberapa perubahan yang berdampak pada perubahan farmakokinetik. Antara lain karena pada kondisi sepsis terjadi kebocoran albumin atau albumin leakage ya, akibat eh, gangguan di endotel. Ya. Nah,
Hal ini berdampak pada munculnya UDEM, munculnya perubahan volume distribusi, khususnya untuk obat-obat yang bersifat hidrofilik. Dan ini juga akan merubah farmakodinamik obat. Sehingga mengapa harus disesuaikan dosisnya dan atau kapan harus disesuaikan dosisnya. Nah, selanjutnya juga eh, tidak kalah penting adanya instabilitas hemodinamik pada pasien kritis, up and down sangat cepat, ada gangguan sedikit pada pasien, itu tensi bisa naik tinggi sekali atau menjadi turun sama sekali. Jadi perubahan tensi sangat cepat ya. Kalau kita tidak visit tiap hari, maka kita akan miss banyak hal. Kemudian resusitasi cairan ini juga harus dilakukan. Kapan memilih cairan yang koloid, kapan harus menggunakan kristaloid. Perubahan protein, ikatan protein menjadi sangat nyata karena tadi kebocoran albumin pada pasien sepsis. Ini akan menyebabkan penurunan kadar albumin dalam plasma, sehingga risiko eh, akan munculnya fraksi obat bebas yang tinggi pada obat-obat yang terikat protein secara tinggi. Kegagalan disfungsi organ secara pada pasien kritis ini menjadi juga tuntutan untuk dipikirkan lebih lanjut. Yang ketiga, oleh karena kondisi di atas, akhirnya pasien kritis menerima banyak sekali obat. Tidak tertutup bisa sampai 10 macam, 20 macam obat. Dan kita harus berpikir ini potensi untuk berinteraksi tentunya sangat besar. Akhirnya saya hanya melihat kalau interaksi itu signifikan, kalau interaksi itu akan berdampak peningkatan kadar obat yang merugikan, maka saya akan komentar. Tapi kalau hanya sekedar ya berpotensi meningkatkan kadar obat yang tidak akan berdampak fatal, ya saya diam. Karena saking banyaknya kalau ditulis, klinisi juga akan jadi stres membacanya nanti ya. Kemudian metode pemberian obat itu juga sangat kompleks, complicated administration methods ya. Karena terkadang sampai 10 sampai 20 macam obat harus diberikan dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga mengapa terpasang siring pump begitu banyak pada pasien kritis kalau eh, para ada kalau hadirin melihat pasien kritis di ICU sudah sangat khas bunyi tatit-tatit dari ventilator kemudian di sampingnya berendeng itu siring pump dijejer ya karena obatnya banyak sekali. Kemudian ada significant individual differences, jadi memang terjadi perbedaan individu yang sangat signifikan di antara pasien sehingga akan berdampak pada variasi dari metode pemberian obat ataupun drug disposal secara in vivo. Jadi ini sebagai gambaran kondisi yang terjadi pada pasien kritis. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa pada pasien kritis akan terjadi perubahan farmakokinetik dan itu nyata, nyata sekali, nyata sekali. Yang paling saya lihat duluan mungkin dengan mata telanjang adalah UDEM, munculnya UDEM pada pasien kritis. Ya bukan karena oh cairannya kebanyakan, tidak, tetapi karena tadi khususnya pada pasien sepsis akan mengalami albumin leakage atau kebocoran albumin sehingga albumin dalam plasma turun dan hal ini menyebabkan UDEM. Ya. UDEM tidak hanya di tangan dan kaki, tetapi yang paling kita takutkan adalah di paru-paru, bahkan bisa merendam paru-paru sehingga pasiennya kenapa terlihat sesak. Nah, sesak ini menjadi kegagalan organ pertama yang seringkali muncul pada pasien sepsis meskipun sedang dalam pengobatan. Ya. Kemudian selanjutnya pada pasien kritis ini juga seringkali diberikan obat-obat penghilang nyeri seperti morfin, remifentanil, sufentanil. Ini untungnya yang tertera di sini adalah obat-obat yang memiliki lipofilisitas yang tinggi sehingga tidak akan berpengaruh banyak terhadap perubahan volume distribusi dengan munculnya UDEM tadi. Tetapi untuk obat-obat yang bersifat hidrofilik seperti antibiotik, khususnya golongan beta-laktam, karbapenem, itu akan menyebabkan perubahan dosis. Ya.
Hanya saat ini kita belum mampu menghitung seberapa besar kita harus meningkatkan dosis karena belum ada dilakukan TDM. Jadi mungkin ke depan kita akan melakukan TDM harus wajib untuk pasien kritis, khususnya yang sudah jelas terinfeksi MDRO yang akan mendapatkan antibiotika hidrofilik seperti meropenem sekalipun harus di TDM. Bukan karena bukan karena apa indeks terapi yang sempit, tetapi kita butuh tahu seberapa besar kita harus menaikkan dosis. Seberapa besar dosis 1 gram itu berdampak pada pasien kritis, kadarnya berapa? Apakah perlu kita naikkan sampai seberapa banyak? Tanpa tuntunan TDM, kita menjadi sulit untuk menyarankan peningkatan dosis. Ya, paling hanya nambah 1 gram langsung supaya tidak memecah vial, merubah dosis 1000 gram, jadi naikkan 1 gram. Tapi kapan perlunya peningkatan itu yang menjadi pertanyaan besar. Jadi kalau yang lalu kita melaksanakan TDM hanya untuk obat-obat indeks terapi sempit, betul. Seperti aminoglikosida, itu betul butuh tuntunan TDM. Namun ke depannya tidak hanya itu tujuannya, tetapi untuk menuntun sampai seberapa besar peningkatan dosis. Karena untuk mengatasi resistensi mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Bu Fitria. Resistensi kita harus meningkatkan dosis. Jadi apa yang dilakukan farmasis antara lain pertama mungkin saya akan menyebutkan tentang kita berperan dalam memanage terapi obat pada pasien critically ill. Medication management ini sebetulnya model praktek farmasi klinik yang kedua setelah pharmaceutical care. Ya. Jadi dalam pharmaceutical care kita mengenal beberapa model praktek farmasi klinik. Dalam farmasi klinik, maaf, kita mengenal ada beberapa model. Yang model pertama yang terkenal dan kita jalani lama adalah pharmaceutical care. Yang kedua sekarang ini adalah medication therapy management, MTM. Itu sudah menjadi sebetulnya tidak banyak perbedaannya dengan pharmaceutical care, hanya dalam MTM kita melaksanakan medication eh, reconciliation atau rekonsiliasi dan itu sudah kita terapkan di standar pelayanan farmasi di bidang rumah sakit, di rumah sakit. Jadi dengan mengadopsi kegiatan rekonsiliasi itu hampir mirip dengan ditambah pharmaceutical care itu sama dengan MTM. Kasarannya seperti itulah supaya tidak terlalu bingung membandingkan. Ya. Jadi dua-duanya jangan khawatir saya harus farmcare sekarang harus farmcare atau sekarang harus MTM semua tidak. Yang penting dalam berpraktek saudara bisa menemukan apa DRP-nya, bagaimana solusinya. Demikian pula pada pasien kritis. Jadi dalam memanage medication ini kita mengenal dua kegiatan yang sangat vital yaitu di bidang medication management ya dan medication therapy management. Ini sama ya, sama tanda. Nah, ini merupakan kegiatan patient center process ya untuk menciptakan, membuat, menyusun treatment plan atau rencana penata laksanaan yang berpusat pada patient medication related goal. Ya. Nah, dari itu ada dua kegiatan yang sangat vital dibedakan dengan FAMCare, yaitu adanya medication reconciliation. Dalam hal ini kita melakukan rekonsiliasi adik-adik yang di program profesi semoga sudah belajar mengenai ini dan sudah praktek barangkali kalau yang sudah mulai PK em, adalah proses membandingkan ya antara terapi obat yang diberikan sebelumnya dengan terapi obat yang diberikan saat ini. Kemudian di medication review ini sama dengan kegiatan assessment, ya. Merupakan bagaimana kita mengkaji, mengevaluasi terapi obat dan meninjau dari sisi ketepatan, efektivitas, keamanan, kenyamanan, ya, yang tergantung pada kondisi pasien atau status pasien saat ini. Bagaimana melakukan medication reconciliation di ICU?
Jadi sama seperti rekonsiliasi di tempat lain, ya kita harus membandingkan tadi terapi dari bangsal sebelumnya, adakah yang masih perlu diteruskan, kita evaluasi. Dan dengan dilakukannya rekonsiliasi ini justru akan ditemukan 40% ini menurut penelitian Gleason tahun 2004 dari medication error. Jadi ini sangat perlu dilakukan medication rekonsiliasi. Ini yang menjadi kelemahan di Pharmcare tidak ada. Sehingga mengapa terjadi gap, ya, gap terapi. Seringkali pasien yang dengan penyakit kronis khususnya di rumah sudah minum obat A, B, C, D, begitu masuk rumah sakit obatnya sudah jelas seringkali tidak dibawa dari rumah. Sehingga kita kelabakan ya apa yang sudah pernah diberikan. Nah itu pentingnya kita melakukan rekonsiliasi. Setelah kita tahu informasi obat dari rumah, ternyata kondisi pasien saat ini mungkin apa enggak diteruskan terapi dari rumah. Itu juga menjadi pelajaran penting yang perlu kita laksanakan dalam rekonsiliasi. Ya. Ini semuanya cerita mengenai pentingnya rekonsiliasi di pasien kritis. Jadi, saya kira lanjut saja. Nah, kemudian ini medication review atau evaluasi atau assessment ya atau ya ini satu arti, tetapi namanya bisa macam-macam. Bisa medication review, medication analysis, atau assessment dalam SOAP ya, dalam Pharmcare. Tapi intinya sama, pengkajian obat juga seringkali. Tujuannya untuk mengidentifikasi adanya medication related problem atau drug therapy problem atau DRP, drug related problem yang potensial maupun yang aktual. Pada pasien kritis tentunya karena terapi obat yang didapatkan sangat banyak, pasti dalam setiap assessment akan menghasilkan ya DRP satu atau dua macam itu seringkali tidak bisa dipungkiri ya karena obat satu sama lain ada kemungkinan berinteraksi dan lain-lain. Nah, ini temuan yang umum interaksi obat, adverse drug reaction, kemudian blood purification therapy. Nah, ini kita tidak melaksanakan di Indonesia untuk blood purification. Kemudian kompatibilitas obat dengan zat lain yang diberikan dengan cara IV infusion. Kemudian terkait TDM, blood drug concentration, kemudian drug chain monitoring, kemudian PKPD. Ini sangat penting yang harus kita kuasai. Ya. Kemudian ini penelitian di Cina terbaru. Dia sangat senang karena acceptance rate. Jadi penerimaan dari dokter sendiri terhadap konsultasi advice sampai 88-46%, sangat tinggi. Dan completely accepted 59,3 dan partially accepted 30,8. Ya, memang untuk praktek bisa kita melihat indikator penerimaan dari klinisi. Tetapi kalau saya saat ini menilai bukan hanya itu, yang penting adalah bagaimana pasien kita mendapatkan manfaat dari praktek kita. Jadi dengan saran-saran kita, rekomendasi kita kepada klinisi berakibat kebaikan. Itu yang meskipun hanya sedikit saja itu sudah menjadikan kepuasan dan ya tentunya insya Allah jadi pahala lah ya. Karena pasien kritis sangat rentan. Ini problem medis umum yang seringkali dialami pada pasien kritis, yaitu sudah kondisinya kritis. Juga seringkali dia mengalami hipoalbumin tadi karena kebocoran albumin. Seringkali juga mengalami penurunan fungsi ginjal dan liver, baik pada pasien khususnya sepsis ya, ini bisa bersamaan terjadi atau gagal nafas. Tiga gagal organ ini seringkali bersamaan, gagal nafas lebih dulu, kemudian gagal ginjal, gagal liver. Kemudian juga seringkali pasiennya dengan diagnosa sepsis, pasiennya imunokompromis sehingga rentan sekali mengalami infeksi yang lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan seorang pasien yang sudah mengalami diagnosa sepsis,
kemudian multi organ, ditambah ada infeksi lain yang baru masuk. Jadi jadi double atau triple infeksi. Instabilitas hemodinamik tadi sudah saya jelaskan bahwa perubahan kardiovaskuler ini seringkali nyata. Tensi bisa naik, bisa turun, sangat tidak kita duga terkadang. Kemudian nadi bisa naik tinggi atau turun. Nah, ini kita harus curiga kalau turun ini apa ada beta blocker atau tidak dalam terapi obat. Nah, itu kita selalu harus cross check terus. Ya. Hiperglikemi ini seringkali menjadi pemandangan biasa. Mengapa? Karena maaf, nanti ada beberapa slide saya akan jelaskan. Nah, menjelaskan mengenai beberapa problem medik umum tadi, saya ingin menyampaikan mengenai kemungkinan besar infeksi pada pasien kritis. Pasien kritis memiliki risiko tinggi untuk terkena infeksi karena kegagalan sistem imun, serta dilakukannya multiple prosedur invasif. Contoh, pasiennya terpasang urin kateter, pasiennya terpasang kateter vena, kemudian pasiennya juga eh, pasang endotracheal tube, ya pasang tub, eh, ya tube di endotracheal dan itu pasti akan memicu tempat bersarangnya bakteri ya. Seringkali seperti itu dalam kondisi yang lama tapi. Kemudian adanya penyakit penyerta seperti trauma berat, gagal ginjal, DM, leukemi menjadi predisposisi atau menjadi kecenderungan, kecondongan pasien itu untuk mengalami infeksi. Selain itu, pada pasien dengan post-transplant yang harus dirawat di ICU, ini juga sudah menjadi pasien imunosupresan atau tertekan imunnya, ya. Atau juga disebabkan karena malnutrisi atau infeksi virus yang memberikan risiko yang tinggi pula terhadap penyakit infeksi. Sumber infeksi pada pasien critically ill dapat berasal dari endotracheal tube, polikateter, kateter urin, IV kateter, ini bisa paling banyak adalah gram positif, jadi seringkali kuman permukaan kulit yang masuk ke dalam darah. Sana seharusnya darah itu steril, tidak ada bakteri, nol bakteri. Atau contaminated nebulizer, jadi nebulizer yang ceroboh pembersihannya, kemudian dipakaikan berkali-kali tanpa pembersihan atau lupa. Nah, juga pada suction, suction ini penghisapan sputum, dahak yang sangat banyak pada pasien kritis yang penurunan kesadaran, dia tidak bisa menelan ludahnya sendiri, sehingga harus dihisap dengan suction. Nah, kalau suction kanulnya tidak bolak-balik ganti, ya kebayang bisa memasukkan bakteri dari situ. Penggunaan antibiotika profilaksis pada pasien kritis